Jadi dalam demokrasi itu pemimpin tidak bisa menjadi besi, tapi dia harus menjadi aspal. Menarik Aspal itu kalau kita tinju keras loh, Keras. sakit kita. Coba kalau kita pegang-pegang lembek. Dalam demokrasi pemimpin itu harus begitu. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari Wah, nih wajah tak asing di depan wajah saya, teman-teman. Iya, kalau cek di Google punya Wikipedia sendiri, berarti itu udah valid bahwa ini tokoh publik. Kang Eep Saifullah, Masya Allah. Terima kasih sudah Ya, diundang. ini sebelum mulai aja tadi udah wow gitu. Tapi nomor satu disclaimer dulu bahwa kita mengadakan ini kan kawan-kawan juga ada yang minta waktu itu. Kapan nih kasih solusi ngomongin politik? Ya. Cuman karena ini kasih solusi kita nggak akan bahas politik praktis. Ya. Namun dari orang yang benar-benar paling berkompeten untuk menyampaikan kaidah-kaidah demokrasi dan politik. Betul. Karena banyak yang nggak paham, bahwa ada konsekuensi kita hidup di negara demokrasi dan maksudnya apa sih gitu. Ini sekedar jadi pemicu obrolan kita. Nah ini nih, jadi nambahin lagi intinya sebelum kita lihat ke layar teman-teman, artinya memang kita bukan politik praktis, tapi memang dari lahir kita udah hidup dari kecil ya memang udah harus terima takdir bahwa negara kita ya demokrasi gitu kan. Nah namun bukan ngarahnya kemana-mana secara praktis, ngusung A, B, C, bukan itunya, bukan. Tapi bukan menang kalah, bukan siapa nanti menang, bukan lo dukung siapa. Bukan. Tapi memang ada edukasi bagaimana cara kita berbisnis, pengusaha-pengusaha menyikapi memang ini negara ini kan negara yang udah memang lahirnya begini gitu loh. Nggak mungkin Anda mau berontak, mau ngerubah apa segala macam gitu kan, teriakin bendera hitam putih gitu. Meskipun tulisannya kalimat yang mulia gitu kan, yang dulu juga saya pernah kejebak di ranah itu gitu ya. Tapi kan bukan begitu, merah putih. Kita harus NKRI gitu loh. Nah itu yang mau jadi pembahasan, boleh ntar nyambung ke layar. Nah, saya rasa orang yang tepat beliau hadir di sini untuk membahas ini semua, Coach. Sebelum kita mulai tadi, Kang Eep ini udah kenal lama gitu ya. Dan sama siapa? Saya udah kenal lama sama Kang Eep, alhamdulillah. Dan kadang-kadang ada ruang dan setiap kali ada interaksi itu selalu ada efek wow gitu ya. Jadi tuh? Kang Eep yang dulu apa Kang Eep yang sekarang? Semua gitu dalam perjalanan beliau tuh kayak compiler, tahu ya. Compiler tuh menimbun begitu banyak cerita, kisah, data dan diceritakan kembali dengan sangat asik gitu. Nanti kita akan berikan ruang ke beliau dan sebisa mungkin supaya nanti nggak dimarahin kita terlalu sering menginterrupt tamu. Tapi ada satu yang gong banget sih tadi beliau bilang, kita perlu mensyukuri bahwa kita ada di iklim demokrasi. Karena kita kan komplain banyak soal demokrasi. Bahkan sekarang karena udah masuk ke ranah politik, banyak yang memilih untuk gak mau tahu. Karena akhirnya banyak perpecahan yang terjadi. Boleh profiling sedikit nggak? Terserah nanti Kang Eep mau edit apa enggak di bagian ini. Karena saya penting biar provennya dapat buat para audiens. Dan ya saya mengingatkan lagi, mungkin beliau-beliau juga yang nonton juga pada tahu beliau. Dengan tadi saya ngobrol, ternyata Kang Eep juga dulu istilahnya bisa dibilang berdampingan atau mungkin kenal dengan Pak Jokowi yang sekarang adalah presiden kita gitu kan. Banyak ngobrol sama Pak Jokowi ketika tahun berapa waktu itu ya, Kang? Mulai 2011 kira-kira. Wow. Sampai sekarang masih berkawan? Oh iya, saya berkawan pernah meninggalkan ya? kawan ya. Oke. Oke. Bahwa Pak Jokowi menganggap saya kawan atau enggak, hanya Pak Jokowi yang bisa jawab. Tapi dari Kang Eep tidak menganggap Pak Jokowi sebagai bukan kawan. Iya, dan sebagai presiden saya. Masya Allah. Dulu sebagai apa, Kang? Kok bisa dekat banget sama Pak Jokowi gitu, Pak Presiden kita? Saya pertama kali ketemu Pak Jokowi seingat saya itu Desember 2010 kayaknya ya. Yaitu ketika Pak Jokowi menerima penghargaan bersama dengan wali kota Jogja, Bung Hatta Award. Anti-Corruption Award itu. Itulah pertama kali saya ketemu secara personal ya. Lalu kemudian kami saling bertukar nomor. Dan ternyata kemudian sejarah membuat kami jadi sering ketemu ketika mulai 2011 menjelang akhir. Pak Jokowi termasuk salah satu yang sedang ditimbang oleh PD Perjuangan untuk dimajukan di Jakarta. Pilkada. Sementara saya semenjak Oktober 2009 itu kan mendirikan satu unit usaha yang memang fokusnya ke riset dan konsultasi political marketing. Jadi salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pendampingan di pilkada selain di pileg atau di pilpres. Berarti Anda sebagai konsultannya Pak Jokowi? Saya dan Polmark Indonesia secara resmi adalah konsultannya Jokowi Ahok.
2012. Oke. Nah, kenapa saya mulai dengan profiling ini, Coach? Artinya karena memang mau mengawali ini kan sekarang yang lagi menjabat presidennya Pak Jokowi. Ya. Nah, makanya untuk lebih biar kita lebih dalam ngobrolnya, teman-teman juga tahu kenapa Kang Ep yang kami datangkan ke sini, karena beliau pasti ya tahu lah ring 0 itu kan seluk-beluk nih gimana sih sekarang di eranya demokrasi buat para pengusaha yang udah kayak begini nih. Kan nggak bisa kita rubah langsung teriak, wah ganti ke pemerintahannya, kan nggak bisa begitu. Mungkin gini, Der, kalau mau dicari informasi tentang ring 0-nya sekarang, saya bukan orang yang tepat. Oke. Tapi untuk memahami latar belakang kebijakan, kenapa kecenderungannya ke arah sini, lalu kemudian kenapa langkah-langkah seperti itu yang diambil dibandingkan dengan langkah yang lain, mungkin saya masih bisa bicara. Oke. Berbasis pengetahuan dan perkenalan saya yang lumayan panjang dan dalam gitu. Dan Tapi saya tidak terlibat di dalam, dekat, tidak sama sekali. Oh, mungkin orang yang di samping Anda kali ya yang dulunya juga sempat dekat. Ya. ada beberapa momen di mana kita lebih baik mengalihkan obrolan ke yang lain gitu ya untuk keselamatan hidup dan kemaslahatan bersama. Dari yang paling mahal, ini bentuk pengalihan ya. Oke. Dari pilihan-pilihan kita hidup ini kan dapat keamanan, ya kan, dapat kemaslahatan, Oke. ya kan, dapat apa lagi ya? Dapat keberkahan gitu. Dan kenapa sih Kang tadi menyebut bahwa demokrasi ini adalah cara terbaik? Dan walaupun terbaik untuk mendapatkan outcome yang paling istimewa, tapi belum tentu paling mudah gitu ya. Itu dielaborasi dong. Ya, sebelum saya mendirikan Polmark 2009, saya kan memang bergaul di ilmu politik. Deketan ya, Kang? Bergaul di ilmu politik. Saya mengajar kalau dihitung jadi asisten dosen di ilmu politik FISIP UI sejak tahun 89. Jadi waktu saya mendirikan Polmark itu sudah 20 tahun saya di kampus. 20 tahun di kampus, dan tentu saja materi-materi di disiplin ilmu politik adalah materi-materi yang sehari-hari saya pelajari pada waktu itu. Nah, di dunia ini dalam sistem hidup yang modern memang cuma tersedia 3 pilihan. Demokrasi dan 2 pilihan lainnya. Nah, Demokrasi. 2 pilihan lainnya itu adalah kalau dalam bahasa akademiknya otoritarianisme dan totalitarianisme. Bedanya apa tuh Kang? Demokrasi itu di dalamnya ada kebebasan, ada partisipasi, ada kompetisi. Di dalamnya sistem keterwakilan terjamin, sistem mandat bekerja, akuntabilitas publik, pertanggungjawaban publik dari para pejabat wajib dijalankan. Demokrasi juga mengandaikan bahwa dengan itu semua tadi, maka akan tercapai yang disebut sebagai keadilan, kesetaraan, kesejahteraan. Itu demokrasi. Otoritarianisme, ada kebebasan tapi terbatas. Ada partisipasi tapi terbatas. Singapura tuh otoritarianisme. Ya, salah satunya. Ada kompetisi tapi dibatasi. Dan pada saat yang sama keterwakilan tidak sepenuhnya tegak. Mandat bukan prinsip yang dijalankan penuh. Lalu akuntabilitas publik kadang-kadang juga terbatas. Sehingga kemudian dengan demikian sekalipun misalnya kesejahteraan tercapai, keadilan tercapai, tetapi kesetaraan seringkali jadi korban, atau salah satu dari 3 itu jadi korban. Tidak mungkin bisa dapat 3-tiganya. Ya betul, sejahtera tapi tidak adil gitu, tumbuh tapi tidak merata. Misalnya. Jadi semacam Orde Baru dulu. Ya, matrix gitu ya berarti ya. Nah, jadi kalau ditanya apa itu otoritarianisme, dalam spektrum cara kerja politik itu di bawahnya demokrasi. Totalitarianisme di bawahnya lagi, nggak ada kebebasan, nggak ada partisipasi, nggak ada kompetisi. Kalau kita mau terima aja, telan aja gitu. Ya, salah satu contohnya yang terbaik tentu adalah sistem komunis dulu. Itu adalah totalitarianisme yang sangat penuh kan. Korea Utara sekarang Korea mungkin. Utara sekarang itu totalitarianisme itu. Tetapi bayarannya, ongkosnya tentu jadi mahal. Kalaupun ada kemajuan di situ, jangan harap ada keadilan, jangan harap ada kesetaraan. Kemajuan itu tumbuh sendiri tanpa ada aspek adil dan setara. Sudah jelas tidak mungkin ada mandat, akuntabilitas publik, atau keterwakilan yang bekerja. Tidak. Nah,
Tetapi kalau dilihat dari mudah tidaknya sistem itu bekerja, yang paling mudah totalitarian. Saya penguasa totalitarian nih. Rene kritik saya nggak suka, nggak usah ada pengadilan, nggak usah ada apa. Rene Sikat. mungkin langsung sikat. Oh, aja. hilang langsung tiba-tiba. Hilang Iya. itu. Iya. Nah, peristiwa seperti yang terjadi di masa lalu harus kita pisahkan, bedakan berdasarkan konteks waktunya. Jadi begini maksud saya, Der. Kita tidak bisa menyebutkan contoh kasus untuk menggambarkan itulah totaliter, itulah otoriter. Tidak. Karena Kenapa? konteksnya harus dapat dulu. Bukan hanya itu, tetapi dalam sistem yang demokratis, Pun. kadang-kadang unsur-unsur otoritarian atau totalitarian kadang-kadang masih melekat. Itulah yang disebut sebagai penyakit-penyakit yang masih melekat pada demokrasi gitu. Jadi sebenarnya demokrasi itu paling baik, tapi paling susah juga dijalanin. Betul, Gitu. misalnya gini, ada oposisi mengkritik kita penguasa. Kalau demokrasi maka harus diurus dengan benar. Pasalnya harus benar, pengadilannya harus terbuka. Dan nggak bisa baca saya lagi nggak suka nih dari ngomong gini, nggak bisa gitu ya, nggak bisa personal banget gitu. Bukan, demokrasi nggak menaruh hubungan di antara kekuasaan dengan seseorang itu sebagai hubungan personal, tidak. Nggak ada ya. Nggak ada. Dalam demokrasi ada mekanisme, ada sistem yang bekerja yang membuat jadi rumit gitu loh. Mau nangkap orang aja ada prosedurnya. Polisi mau geledah kita, kalau nggak ada surat perintah kita bisa menolak. Kalau sistem polisinya dalam demokrasi. Tapi ketika otoritarian, kita diskusi di kampus bisa ditangkap. Di zaman Orde Baru dulu, beberapa teman saya di Yogyakarta hanya membawa buku Pramudia Anantatur dan mendiskusikannya, ditangkap di penjara gitu. Iya, itu pasti tangkap itu. Iya. Nuku Sulaiman almarhum. Itu kan demo, terus kemudian dia bikin stiker, spanduk, poster memperpanjang SDSB menjadi Soeharto dalam semua bencana, ditangkap dia. Ngilo tuh di tahun itu tuh. Satu lagi idola saya, Bang Imaduddin. Ya, betul. Iya kan? Terkena juga. Iya, Sempat karena di memprotes Porkas juga ya, SDSB. Ya, terus Bang Imad memprotes. itu protesnya memang Banyak ya. akumulatif. Dari Imaduddin. mulai Iya, soal tahu. asas tunggal Pancasila segala macam itu sampai ke perjudian. Fir'aun. Soal Fir'aun. Jauh sebelum Cak Nun dulu. Iya. Maksud saya begini. Ketika kita memilih sistem yang bekerja di sekitar kita, pilihannya cuma 3, demokrasi, otoritarian, atau totalitarian. Kalau kemudian kita mengatakan, wah demokrasi ini banyak masalah, tinggalin aja. Dalam prinsip demokrasi harus hati-hati, sebab Kenapa? mereka yang percaya demokrasi mengatakan bahwa satu-satunya obat yang tepat untuk demokrasi yang sedang sakit adalah membuatnya lebih demokratis. Nah, ini menarik nih, diulang kan. Jadi diulang. satu-satunya obat yang tepat, Satu-satunya, jadi nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Oke. Satu-satunya obat yang tepat Saat demokrasi itu sakit adalah- itu demokrasi adalah kalau demokrasi idenya nggak terjadi cuman wacana aja gitu. ya Ya. masih nyampur dengan yang Otoritarian gitu ya. Masih ada, nggak ada due process, Katanya ada nangkep-nangkep kebebasan, aja. tapi sebagian orang kebebasannya diberangus. Diberangus. Katanya ada kompetisi, tapi kandidat tertentu nggak boleh muncul. Kayak Ah. misalnya konten kreator harus mengacu pada sumber-sumber sumber yang tertentu. legalisir atau disertifikasi. Kayak familiar ya, Der? Iya, memang katanya begitu. Jadi Ya. ada platform-platform ditekan sama Itu beberapa penyakit dalam pihak. demokrasi itu. Katanya mau ada keadilan, tapi yang boleh kaya dia doang gitu kan? Ya. Nah, jadi itu sih, kami yang itu- di digital nggak boleh kaya gitu. Ya. Itu salah itu satu contoh penyakit. dalam demokrasi. Dan obatnya adalah lebih demokratis. Lebih demokratis. Ya. Jadi Mempush ini lebih demokratis. ya, mempush itu lebih demokratis. Jadi kalau misalnya konten kreator dibatasi seperti itu dan kita sudah sadar bahwa itu adalah penyakit dalam demokrasi, obatnya adalah jangan diam. Perlihatkan bahwa itu tidak boleh terjadi dalam iklim demokrasi kita. Apalagi ini juga belum memang disahkan di peraturan presiden atau perpres. Memang dia ngincarnya ini adalah pihak-pihak tertentu menggandeng pihak yang lainnya untuk mengkompori ke Pak Presiden biar menandatangani perpres baru. Nah, makanya kita yang nyerang bukan nyerang ke pemerintahannya, tapi kita malah nyerang ke pihak-pihak tertentu yang istilahnya dia nggak kebagian kue, dia maunya dia doang yang kaya. Anak-anak digital tuh harus diregulasi gitu loh. Dan mungkin bahasanya kan
Jadi demokrasi itu relatively harusnya memang lebih berisik ya Kang ya. Kalau Ya, ingin ya, diam-diam aja, tenang-tenang aja, ya. ya itu namanya bukan demokrasi gitu. Ya, kenapa demokrasi itu disebut sebagai sistem yang paling sulit? Dikarenakan dalam demokrasi hal-hal yang paradoksal itu berjalan bersamaan. Paradoks, bertentangan nih. Hal-hal yang bertentangan itu berjalan bersamaan. Contohnya Kayak misalnya dalam demokrasi dinamika itu sangat penting. dinamika. Oke. Tapi pada saat yang sama harus ada stabilitas. Ya nggak ketemu. Iya, kayak nggak ketemu Nggak ya. ketemu tuh. Itulah sulitnya merancang demokrasi. Tapi bisa. Bisa. Banyak contohnya. Di orang yang tepat melakukannya. Bukan di negara-negara yang tepat. yang bisa mengatur itu antar Oh. waktu sampai akhirnya mereka menemukan formula. Iya ya, tapi gini Kang, terlepas dari memang ini adalah kita edukasi ya, karena memang negara ini sudah lahir begini gitu loh ya, dan lo juga memang udah harus ngikutin ritmenya gitu. Tapi terlepas dari pilihan dan lain sebagainya, misalkan ada yang beranggapan bahwa demokrasi ini istilahnya semua suara sama, dari suara orang mabok sampai ulama juga sama, Ya. karena kan dihitung satu suara masing-masing Ya. tuh. Ya kan? Nah, bagaimana cara menyikapinya ketika katanya ada yang beranggapan bahwa demokrasi ini adalah benar misalnya, atau terbenar dan tersempurna gitu. Sementara semua orang bisa sejajar suaranya. Ya. Nah, itu gimana cara menyikapi seperti itu? Itu salah satu bentuk pertentangan yang harus berjalan bersama dalam demokrasi. Nah, itu salah satunya. Dalam demokrasi itu kompetisi itu menjadi prasyarat yang sangat penting. Tapi pada saat yang sama kesetaraan juga penting. Kalau kita tidak menganggap kesetaraan penting, kompetisi dibiarkan, banyak orang terbunuh oleh sistem kompetisi. Semakin tidak sehat sistem kompetisi, membuat orang tidak lagi bisa merasa dirinya setara dengan yang lain. Akhirnya ada hierarki kan, warga negara kelas 2, warga negara kelas 1. Pada saat itu demokrasi hilang. Jadi rumitnya demokrasi adalah ketika kompetisi ada tapi kesetaraan terjamin. Di atasnya demokrasi apa? Maksudnya di atas demokrasi. Maksudnya itu katanya demokrasi hilang. Abis itu penggantinya lebih buruk apa harusnya lebih baik? bukan Sistemnya. unsur demokrasi dalam soal itu hilang. Oh, unsurnya. Ya, Oke. maka Tidak lagi menjadi demokratis. dia Jadi otomatis sakit, demokrasinya sakit. Atau kita Oke. pakai istilah demokrasi yang sakit deh. Penyakit-penyakit demokrasi itu antara lain itu. Ketika kompetisi dibuka, kesetaraan tidak terjamin. Ketika pertumbuhan difasilitasi, orang boleh berusaha, orang boleh berbisnis. Tapi pada saat yang sama, pemerataannya tidak dijaga. Bantu dijaga ya. Dijaga. Lalu kemudian demokrasi juga mensyaratkan bahwa kemajuan itu penting. Tapi pada saat yang sama keadilan penting gitu. Maju tanpa keadilan itu artinya demokrasinya masih sakit. Orang merasa haknya dilucuti, tidak diperlakukan adil, sementara orang lain dikasih fasilitas untuk berkembang. Secara statistik, secara umum negaranya lebih maju jadinya. Tetapi kemajuan itu hanya dirasakan. dibayar mahal oleh kesenjangan dan banyaknya orang yang jadi korban ketidakadilan. Bayangannya itu begini, jika di satu RT salah satu rumah itu adalah rumah Pak Hairul Tanjung dan seluruh sisanya yang lain orang miskin, maka boleh jadi itu RT paling kaya di Indonesia kan? Secara statistik. Iya, betul. Karena kekayaannya Pak Hairul Tanjung digabungkan dengan semua rumah yang lain yang miskin. Oh iya. Maka kita bisa bilang RT itu maju sekali. Tapi enggak tepat. Iya. Nah, dalam demokrasi kemajuannya Pak Hairul Tanjung itu harus dirasakan sebagai bentuk keadilan oleh mereka yang di sekitarnya. Kalau kemudian yang mereka di sekitarnya itu merasa selama ini jadi korban kebijakan, setiap kali mau maju selalu tertutup. Mau cari kerja anaknya nggak punya orang dalam misalnya. Itu penyakit demokrasi. Lalu kemudian ketika ada iklim kompetisi, kok kekuasaan berpihak pada sebagian orang dan menutup keran buat yang lain. Sampai akhirnya mereka jadi miskin. Maka RT yang terkaya itu ditandai oleh kemajuan secara statistik, keadilan yang tidak tercapai. Dalam demokrasi tidak boleh itu. Jadi makanya rumit demokrasi itu. Demokrasi itu udah rumit, sulit, ya. Terus ada keberpihakan tertentu, kadang di A, kadang di B. Ya. Nah, jadi memang dalam demokrasi itu menjadi pemimpin saja tidak mudah.
Pasti. Kalau menjadi pemimpin di totalitarian Paling itu kan gampang. Saya nggak suka Derry kritik saya, tangkap Derry, tangkap. Iya kan? Bahkan dulu di Afrika sana kan ada pemimpin-pemimpin diktator yang Tahu. bahkan melemparkan oposisi yang mengkritiknya ke tempat Itu kandang singa. Itu difilmin juga tuh. ke buaya, ke kolam yang penuh buaya gitu kan. Nah, demokrasi nggak membolehkan itu. Nah, dalam demokrasi itu bukan hanya sistemnya yang paradoksal cara kerjanya, tapi pemimpinnya juga harus mengimbangkan dua hal yang kelihatannya seperti bertentangan. Contohnya, dalam demokrasi pemimpin itu harus kuat. Betul. Tetapi pada saat yang sama demokrasi menuntut pemimpin itu lentur. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan yang harus dia dengar. Ada aspirasi publik yang harus diakomodasi. Jadi sebagai ilustrasi, kuat itu artinya mengatakan salah itu salah, kamu salah, itu kuat. Kuat bukan hanya mengatakan, dia bisa mengerjakan apapun yang dia mau kerjakan. Tapi lentur adalah mau mendengar, mau mengakomodasi, mau menuju ke titik tengah, di mana di titik tengah itu kemudian berbagai pihak merasa kepentingannya jadi terjaga. Kayaknya berlawanan ya. Sepertinya berlawanan kan. Kalau saya keras, kenapa saya harus lentur gitu. Jadi dalam demokrasi itu pemimpin tidak bisa menjadi besi, tapi dia harus menjadi aspal. Menarik Aspal itu kalau kita tinju keras loh. Keras. Sakit kita. Coba kalau kita pegang-pegang lembek. Itulah yang aspal itu barangkali adalah zat yang bisa memadukan kekuatan dan kelenturan. Dalam demokrasi pemimpin itu harus begitu. Nggak boleh terlalu lembut kayak Jello gitu. Gini-gini hancur gitu. Iya. Kok lo gitu sih? Kenapa gue diomongin baperan Kok gitu sih? Baperan, Terus nunjukin foto kayak zaman dulu pernah ada ya. Inget deh. Aku lagi ditembak ya gitu kan. Iya, kan fotoku lagi ditembak, itu baper kan. Ya. Jadi memang demokrasi. Tapi di sisi lain juga nggak boleh nggak peduli ya Kang ya. Aku nggak peduli dari ngomong apa, dari you're not my constituent. Ya, nggak bisa. Karena panjang jenggotmu itu nggak boleh. Nggak boleh. Hai kamu wakil rektor, kamu kok celananya pendek amat, jingkrang, keluar kamu, wah hilang jabatannya. Itu nggak bisa. Nah, dalam kaitan dengan yang terakhir itu, demokrasi pemimpinnya punya persyaratan lain. Dia tidak hanya boleh benar, tapi juga harus toleran. Coba diulangi. Menarik. Benar dan toleran. Benar dan toleran. Kalau benar itu, dia yakin benar bahwa apa yang dia kerjakan, sikap prinsip-prinsip yang dia pegang itu terjaga. Tapi di luar sana ada orang dengan prinsip yang berbeda. Di luar sana ada orang yang mendefinisikan kebenaran dengan cara yang berbeda, dengan rumusan yang berbeda. Contohnya? Misalnya. Saya kasih contoh deh, yang kepikir. Ya. Alkohol haram. Saya pemimpin Muslim. Ya. Alkohol haram. Ini contoh yang bagus nih, contoh yang bagus. Maka si pemimpin itu harus memberi kesempatan bagi mereka yang tidak mengharamkan alkohol untuk tetap bisa mengkonsumsi alkohol. Toleransi itu harus tersedia pada pemimpin. Bahwasanya kemudian usia yang mengkonsumsi dibatasi, itu bahwasanya kemudian pertimbangan yang disepakati bersama. Sistem peredarannya, sistem produksinya, sistem distribusinya diatur dalam satu tata kelola. Tata kelola itu, aturan itu tidak boleh memberangus hak para pengkonsumsi alkohol. Walaupun saya sebagai individu meyakini alkohol ini haram untuk saya dan semua orang yang mempunyai keyakinan sama dengan saya. Tapi saya harus menoleransi dia yang punya keyakinan berbeda. Ya. Oke. Pada saat kemudian alkohol itu sudah berkorelasi dengan tindakan-tindakan lain yang tidak ada kaitan dengan urusan minum-meminum, seperti misalnya kriminalitas, keributan di tengah publik, pembuat keonaran segala macam, maka si pemimpin bukan menggunakan pelarangan alkohol dalam urusan agama itu, tetapi tindakan yang diakibatkan oleh konsumsinya. Ya, itu menunjukkan memang negara ini sebenarnya negara Muslim karena mayoritasnya orang Muslim, hukum Islam juga berjalan di negara ini. Poinnya sih itu. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan ketika memang ini adalah merusak sarana publik, mengganggu orang, memperkosa, kejahatan, pembunuhan, tindakan di situ. Ya, jadi yang saya mau katakan itu adalah
karena contohnya itu ada alkohol, pemimpin dengan keyakinan agamanya, dengan keyakinannya atas kebenaran, bisa membuat keputusan tentang alkohol, sistem produksi, sistem distribusi, penjualan, batasan umur pengkonsumsi dan seterusnya. Dia berhak. Tetapi pada saat yang sama, ketika di tempat itu ada publik, ada warga, ada kelompok masyarakat yang merasa bahwa meminum alkohol buat mereka adalah tindakan legal yang tidak dilarang agama mereka, dan seterusnya. Maka si pemimpin harus punya toleransi bahwa si warga negara itu mendapatkan haknya. Asalkan sesuai dilakukan dengan sesuai dengan yang sudah Tapi disepakati. Ya, si ya, pemimpin, kelebihan si pemimpin adalah dia punya daya jangkau terhadap regulasi, Iya, membuat betul. aturan. Karena dia penguasa, dia pemimpin, pasti dia bisa nimbang maslahat mudaratnya. Dia Kalau bisa ini bikin sistem pengawasan. ya. segala macam. Kang Ep, kalau Ya. itu untuk pemimpinnya, bagaimana untuk yang dipimpin gitu? Jadi Ya, untuk ya. rakyatnya gitu kan ya. Ya. Kita kan kerap yang disorot itu saat ini, dan ini alasan kenapa Kang Ep ada di sini ya Dar ya. Ya. Yang kita lihat tuh penyakitnya demokrasi. Ya, ya, Tapi kita lupa hal-hal baik yang sudah diberikan. Contohnya ya. sekatrok-katroknya kita, Ya. ya maksudnya bukan, kan Jokowi bukan Kim Jong Un gitu ya. Maksudnya ya, dua hal yang sama sekali berbeda. Ya. Tidak serta-merta bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh Kim Jong Un, dan menurut saya Ya. itu mahal gitu. Pilihan ini yang kita nikmati saat ini perlu disyukuri. Ya. Kalau ada penyakitnya, ya kita benahi penyakitnya gitu kan. Ya. Bukan langsung otomatis mengganti seluruh sistemnya. Nah, apa yang perlu dilakukan standar minimum sebagai orang yang hidup di iklim demokrasi? Di tengah demokrasi kita sepakati dulu deh. Ya. Demokrasi kita sekarang menunjukkan, saya nggak mau mengatakan sakit, tapi Masih punya beberapa penyakit masih punya symptoms, gejala Ya. penyakit gitu, Ya, yang jadinya kawan-kawan di luar sana yang UMKM ngerasa persaingan kadang-kadang nggak fair Nggak gitu ya. fair, Yang bisa ya. masuk ke sana Ya. harus punya kenalan Ya. dengan ini. Ya. Derry barusan misuh-misuh soal content creator gitu ya. Ya. Nah, what to do? Tadi salah satunya Kang Ep udah bilang, Ya. jangan diam, Ya. bersikap, Ya. bicara, Ya. teriakkan, apalagi Kang? Kita harus mulai dari yang dasar nih, Rene. Yang dasar itu adalah bagaimana kita menata pikiran kita, cara pandang kita tentang demokrasi, tentang politik. Banyak orang salah soal itu soalnya. Sebab Gimana tuh, Kang? sebetulnya diumpamakan dalam hidup, politik dan demokrasi di dalamnya itu seperti udara. Kita boleh tidak suka karena kualitasnya buruk. Kita boleh mengecam setiap saat karena polusinya dan seterusnya. Tetapi sekali kita berhenti menghirupnya, selesai juga hidup kita. Oh iya, karena memang sekarang ya. Jadi tidak ada pilihan Iya, untuk iya. Ya, hidup tanpa politik dan tanpa demokrasi, itu tidak ada pilihan. Jadi maksud Kang Ep tuh, Ya kan udara kan memang kita harus udah nikmatin sehari-hari memang itu. jadi politik itu tanpa disadari adalah udara yang Udara. kita sadar atau nggak sadar kita hidup di dalamnya gitu. Ya, misalnya kita memilih calon presiden A. Pemilihan presiden sudah lewat. Ah, nih Dar. Nah, lalu yang terpilih ternyata presiden B. Presiden B menaikkan harga BBM. Datanglah kita ke pom bensin, terus kemudian sama orangnya kita bilang, saya pakai harga yang lama ya. Karena saya nggak milih. Karena saya nggak milih dia gitu. Ya, Nggak bisa dalam ya nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa. Kan aturannya sudah ditetapkan Ya, lewat jadi gini, perpres. dalam Ya. politik ketaatan kita itu tidak sukarela, tapi mandatori, dipaksa. Saya bisa tidak suka sama undang-undang yang sudah selesai dibuat dan disahkan, tapi saya nggak bisa tidak melaksanakan itu. Iya, karena memang udah keputusan presiden. Mengikat. Yaitu Penguasa yang itulah yang disebut sebagai udara itu, kita nggak bisa menghindar. Iya. Pilpres kan ada prosesnya, ada undang-undangnya tuh. Terus akhirnya sampai ada dispute di MK gitu ya, digugat ke MK, sampai kemudian keluarlah keputusan yang inkrah, yang berketetapan hukum tetap. Jadilah seseorang presiden. Kita tidak bisa tidak terima. Nah, Itu tapi ini coach, ya? berlaku sebaliknya loh. Berlaku sebaliknya. Cara berpikir yang sama harus dimiliki oleh yang bersangkutan, yang terpilih jadi presiden itu. Kalau dia dipilih oleh 57% pemilih, bukan berarti dia harus melayani 57% loh. Dia melayani 100%. 100% plus-plus. Di mana plus-plusnya?
plus-plusnya itu kalau misalnya Pilpres itu 80% partisipasinya, yang 20% nggak partisipasi harus dilayani. Karena masih belum bisa milih. Bukan, dia tidak sah misalnya, Tidak sah. dia tidak datang ke TPS 20% katanya. Iya. Itu harus dilayani. Plus anak kecil Anak-anak yang di kecil. bawah 17 tahun, Iya. orang gila yang kehilangan hak politiknya dan seterusnya, itu semua harus dilayani. Jadi ketika kemudian ada partai tertentu yang mengatakan presiden itu pekerja partai dia, itu boleh dikatakan oleh si partai Boleh itu. Oh boleh. oleh partai itu boleh. Oke. Tapi kalau presiden taat sepenuhnya pada prinsip itu, Nggak boleh. artinya Bahaya dia loh. melayani 20% pemilih partai itu dong. Tapi kan Ayolah. bukan. Tapi kan yang namanya penguasa dia bebas ngapain aja dong. Ya dia bebas ngapain Iya aja. dong. Kalau dalam totalitarianisme itu bebas ngapain, mau bunuh Ah. orang, mau apa bebas tuh. Oke. Dulu, jadi Gorbachev Iya. waktu masih kuliah punya teman. Ah. Dalam satu diskusi di kampusnya, temannya Gorbachev tiba-tiba ngutip Adam Smith. Oke. Adam Smith ini kan bapak kapitalisme, Mm-mm. bapak liberalisme. Iya. Bukunya, buku Babon buat dikembangkannya kapitalisme, kira-kira begitu. Oke. Uni Soviet lawannya sosialisme, komunisme. Dan penguasa pada waktu itu totalitarian, Partai Komunis Uni Soviet nggak bisa dilawan. Apa yang terjadi kemudian? Mahasiswa yang baru mengutip Adam Smith itu sejak saat itu hilang, nggak pernah kembali. Jadi boleh apa aja kalau jadi penguasa. Tapi kalau sistemnya totalitarian tanpa batas, otoritarian ada batasnya sedikit. Demokrasi banyak koridornya. Sangat terbatas. Nggak Sangat boleh dibatasi. ini, nggak boleh itu. Itu coach yang gue bilang, kenapa begitu ada presiden yang resmi, penguasa yang jadi apa segala macam, karena memang sudah ditetapkan, mau nggak mau kita memang harus taat daripada chaos. Itu poinnya kenapa gue tuh wajib Chaos taat tuh sama penguasa itu Sepakat poinnya. dengan lo, maksud gue gini, chaos itu harganya jauh lebih mahal. Iya. Iya kan? Ya kita demo sembarangan, makar lah, rusuh, rakyat. Kayak Namun gitu-gitu di kan. sisi lain ada mekanisme demokrasi ini yang untuk memperbaiki dirinya yang kita nggak boleh lupakan. Iya, Dan iya. disitulah kita perlu ambil peran. Dan ini tanggung jawab semua insan yang ada yang menghirup ini, yang artinya juga semua. Tapi kalau kita nggak paham apa yang bisa kita lakukan, kan banyak bicara soal ego. Salah satu Ya. ceritanya di bukuku itu loh, Kang. Ini promo sedikit gitu ya. Ada ego merasa paling benar, tapi ada juga ego merasa paling sengsara. Ya. Iya kan? Kalau aduh apa sih artinya? Aku cuma satu orang, nggak mungkin lah bisa didengar. Aku nggak punya kasih solusi. Yang aku punya adalah kasih problem gitu kan. Jadi orang nggak denger gitu kan. Akhirnya memilih untuk nggak ngapa-ngapain. Itu juga salah. Hopeless tuh justru nggak boleh. Ya. Nah ditolak. ini jembatan buat saya melanjutkan yang tadi itu. Jadi nomor satu, cara berpikir kita harus diperbaiki dalam memahami demokrasi dan politik. Bahwa nggak bisa dihindari. Ada mungkin yang menganggap alergi aku sama demokrasi, jangan ngomong demokrasi ya. Alergi aku sama politik, jangan ngomong politik. Kalau orang alergi sama udara, dia tidak bisa menghindari udara. Iya. Tapi kalau dia Kayak udara kalengan. alergi pada Susah debu ya? misalnya, dia bisa hindari debu. Iya. Karena debu itu tidak melekat dalam hidup kita. Udara itu kan dengan sendirinya ada di kita. Nah, jadi kalau orang merasa alergi pada demokrasi, alergi pada politik, maka dia hanya bisa melakukan adaptasi dan sebisanya memperbaiki apa yang membuat dia tidak suka alergi. Iya, itu. Maka soal yang keduanya itu adalah menjadi warga negara bukan hanya sekedar punya pandangan yang tepat tentang politik dan demokrasi, tapi punya cara pandang proaktif. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika sebenarnya di agama kan memang itu udah dijelaskan bahwa kita nih terpisah-pisah, berpulau-pulau, beda-beda urf atau budayanya dan lain sebagainya, Kang. Jadi ketika memang tadi setuju mengenai udara yang kita lahir udah di tanah tercinta, tanah air ini ya memang begini konsepnya. Nah, makanya di situ diterangkan sendiri tuh sama firman Allah dan lain sebagainya. Ya, yang Allah juga mengatakan bahwa di sini ya setiap negara apa segala macam itu kamu harus taat pada Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Nah, artinya mengisyaratkan bahwa memang ada negara-negara ini dengan konsepnya masing-masing seperti ini gitu loh. Iya. Nah, kayak sekarang kita berada seperti ini, ya udah yang kita hadapin dengan lingkungannya yang begini ya, kita harus cermat.
Betul, proaktif memang perlu dalam hal memang bukan berarti hopeless, setuju sama Coach Rene, tapi memang kita harus benahinnya dari diri kita dulu, dari bawah pelan-pelan, gerak, ikhtiar, ya kan, ingetin pelan-pelan, kalau bisa nasihatin ke atasnya, kalau bisa nanti ketemu sama menteri nasihatin, kalau bisa nanti ketemu sama presiden empat mata dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Nah proses itu tuh, nah makanya banyak yang terjadi ketika tadi misalnya orang-orang alergi. Bagus kata-katanya. Alergi terhadap demokrasi yang sudah memang hadir di negara ini, lalu dia nggak suka misalnya, tiba-tiba langsung bertindaknya kayak gimana Coach? Kayak nggak sewajarnya dia sebagai warga negara gitu loh. Menurut gue karena gini. Itu warga negara ini yang penting. Iya. Karena kan gini. Tadi Kang Ep udah bilang nomor satu mindset tentang Politik dan demokrasinya harus dibenahi. Dan sekarang saya baru dengar obrolan ini jadi lebih punya harapan. Kalau tadinya kita hanya terlokalisasi pada problem, kan gini problem tuh kan banyak. Cuman yang kena sama kita kan sebenarnya cuma beberapa gitu ya. Iya kan? Problem yang paling kena untuk saya adalah polusi yang tambah parah ini gitu kan. Ya kan? Apa kita nggak punya hak hidup gitu kan? Tapi kalau kita hanya melokalisasi cara pandang kita pada problem yang paling kita nggak suka, hopeless jadinya. Itu. Tapi pada saat perspektif kita buka, ternyata kita punya opsi lebih banyak gitu ya Kang. Ada lagi nggak? Ya, jadi yang kedua itu istilahnya persis yang Dery katakan tuh warga negara. Demokrasi menuntut setiap orang proaktif. Kalau dalam bahasa yang lebih mewah gitu, dalam demokrasi orang tidak bisa menjadi bagian dari massa, kumpulan orang banyak yang berkerumun. Tapi orang harus menjadi warga negara. Apa itu warga negara? Ada beberapa cirinya. Kalau disederhanakan, nomor satu, warga negara adalah setiap orang yang tahu persis haknya dan pandai menjaga haknya sendiri. Itu satu. Jalan ke rumah dia rusak, dia tahu itu haknya. Sebagai warga negara, dia bayar pajak, dan pajak itu harusnya dipakai memperbaiki fasilitas publik. Kok jalan ke rumah saya masih rusak terus? Maka dia tidak diam, dia bikin surat pembaca. Dia nge-tweet, dia nulis dan posting di Instagram. Dia bahkan bikin konten untuk YouTube-nya segala macam gitu. Tapi bukannya kalau kita langsung ujar ke sosial media malah jadinya memantik orang-orang jadi malah benci kepada mungkin pemimpin dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita mengkreasi kontennya dong. Ya, kan yang kemarin sempat ramai di Lampung itu kan mulutnya kan sembarangan tuh. Ya, misalnya yang kita katakan begini, saya tinggal di RT sekian, RW sekian, dan sudah 5 tahun terakhir jalan kok nggak pernah diperbaiki ya. Rasanya sebagai warga RT ini saya berhak dong dapat jalan yang benar. Masa 5 tahun nggak ada perbaikan gitu kan, begitu aja kan nggak apa-apa. Nggak lebay juga. Bukan lebay dan bukan menggiring opini. Jadi nomor satu yang disebut warga negara itu adalah tahu persis hak-haknya dan pandai menjaga haknya sendiri. Nomor satu itu. Nomor dua ini penting, tahu persis hak orang lain dan orang banyak, dan pandai menunaikan kewajibannya untuk membuat hak orang lain dan orang banyak terpenuhi. Dan ini yang seringkali dilupakan orang. Orang banyak fokusnya sekali. Sama hak. Iya, daftar haknya tuh panjang betul berlembar-lembar. Tapi tidak ada satupun catatan tentang apa yang harus dia kerjakan untuk orang lain gitu. Nah, dalam demokrasi itu memang harus dipelajari. Orang harus dipaksa untuk menjalani itu sampai kemudian terbiasa. Dulu di awal reformasi pernah tuh mahasiswa nutup semua jalan tol. Apa yang terjadi? Banyak sekali loh buruh di Tanjung Priuk itu mengeluh karena dia setiap hari hanya membawa uang 20.000 atau lebih untuk bisa membuat, sampai ke tempat kerjanya. Untuk membuat keluarganya makan. Iya. Dan hari itu tidak bisa dia kerja karena semua truk, kontainer dan lain-lain tidak bisa masuk ke Tanjung Priok karena semua jalan ditutup. Pada saat kita fokus pada hak aja, kita lupa ada hak orang lain juga, dan kita nggak penuhi itu karena fokus kita pada problem dan hak kita itu tadi. Itu kita belum jadi warga negara tuh. Ada lagi yang lain. Yang ketiga adalah warga negara, kita sebut warga negara jika dia atau mereka bergantung pada dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain sekalipun itu pemimpinnya. Jadi prinsip bahwa setiap orang counterintuitif ya Kang. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan bertanggung jawab pada yang dipimpinnya, itu prinsip demokrasi itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, itu demokrasi itu. Artinya apa? Kita tidak boleh membuat spanduk dalam demokrasi itu yang isinya selamat Bapak Wali Kota terpilih, masa depan kota ini 5 tahun ada di tanganmu. Itu salah. Masa depan kota itu
di tangan semua Kayak dia warga seneng kota banget. yang terpanggil. Hmm. Itu masuk prinsip ketiga warga negara tuh, bahwa orang tidak boleh menitipkan perjuangan pada pemimpinnya dengan untuk membuat dia punya alasan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi tidak boleh bergantung pada orang lain sekalipun orang itu pemimpin kita. Bahwasanya setelah dia berikhtiar sendiri, menggantungkan dirinya pada dirinya sendiri dan kemudian menitipkan sejumlah hal, amanat atau mandat kepada pemimpin, itu ada. Jadi lepas tangan tuh bukan nggak demokratis ya Nah, itu yang sebenarnya. keempat. Yang keempat itu adalah seorang warga negara adalah mereka yang proaktif memperjuangkan haknya tegak dan tidak meminta orang lain memperjuangkannya. Contohnya termasuk ketika memang ada kesalahan pada pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita di negeri ini, kita mungkin bisa ada celah untuk nasihati dengan yang baik, betul. dengan cara yang baik itu. Betul. Termasuk Kalau saya ditanya nih, apakah saya taat kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara saya taat. Taat sepenuhnya. Tetapi konstitusi menjamin kebebasan saya untuk berpendapat. Kalau saya punya perbedaan pendapat menyangkut apa yang diprogramkan, apa yang dijadikan kebijakan, apa yang dijalankan. Jadi bukan sekedar menyelisihi dia, tapi menyelisihi apa yang dikatakan karena ada basisnya juga. Betul. Lagi-lagi ini bukan masalah pribadi ke pribadi, tapi peran ke peran. Betul. Jadi kalau misalnya saya bilang Pak Jokowi itu luar biasa dalam soal infrastruktur, sayang infrastruktur sampai dengan sekarang belum memenuhi 3 aspek. 1, belum tuntas menciptakan interconnectivity antar daerah. Yang kedua, belum bisa menghubungkan secara langsung pembangunan infrastruktur dengan penyejahteraan rakyat secara konkret di banyak tempat. Nomor 3, belum bisa menjadikan kemajuan infrastruktur itu dengan menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru. Dan nggak salah saya. Ini haknya Hak saya yang sebagai dijamin warga konstitusi. Tapi itu begitu diposting di sosial media, apakah itu tidak memantik atau memancing orang-orang jadinya ikutan malah mengujar ikutan kebenci pada Demokrasi memberi penguasa? fasilitas itu. Iya, cuma mungkin dengan cara yang apalagi dipakai sama orang-orang yang Lampung kemarin itu kan caranya kan terlalu parah. Kalau begitu terlalu ke kiri banget juga membahayakan untuk yang lainnya juga. Jadi akhirnya mereka kesundut sumbu kompor pendek apa segala macam itu. Ya itu tadi kan racikannya adalah kita harus jaga hak kita, tapi kita penuhi kewajiban kita ke orang lain. Oke. Misalnya seorang gubernur punya hak loh gubernur itu untuk dinilai secara adil gitu, untuk tidak difitnah. Untuk tidak dihina, untuk tidak dihina. Setuju. Itu tuh hak mereka tuh. Kita punya kewajiban untuk memenuhi itu. Jadi dalam demokrasi yang disebut prinsip berwarga negara tidak mudah. Dan yang terakhir yang disebut warga negara itu adalah setiap orang yang melawan secara beradab, melawan secara sehat berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab kepada siapapun yang berusaha memberangus haknya. Melawan secara beradab tuh misalnya saya coba memahaminya, mengkontekskannya. Gimana caranya melawan tapi baik dan manusiawi gitu. Jadi maksudnya saya tahu ini salah, saya suarakan. Sebatas saya menakar kira-kira respon orang ini akan seperti apa gitu. Itu bisa nggak disebut beradab, Kang? Karena saya ingin menjaga gini. Karena kan saya bisa ngukur ya. Kalau dari pakai kacamata, kayaknya intelektual. Oke, saya debat nih di tempat ini bisa. Tapi kalau dari kacamata dicopot, terus ada tato, terus bawa pisau gitu kan. Saya mendingan nggak ngomong gitu kan. Karena kalau saya ngomong, nanti akhirnya saya harus bawa pistol untuk membuat dia mendengar gitu. Itu atau pragmatis atau manusiawi? Kan memberangus hak itu ada hubungan horizontal vertikal. Kalau horizontal, orang lain, pihak lain yang sejajar dengan kita yang tidak punya otoritas melanggar hak kita. Itu kan tadi contohnya. Misalnya menghadapi preman, menghadapi orang baik, itu intelektual, horizontal. Ada juga yang vertikal. Misalnya gubernur membuat satu kebijakan, ternyata ada unsur korupsi di dalamnya, dan kita mau mengatakan jangan dong, masa korupsi untuk gituan gitu. Misalnya nih, ada satu jalur kereta dibuat nih misalnya. Ternyata saya sebagai warga negara dengan data yang memadai menemukan bahwa itu ada unsur korupsi. Saya bakar deh stasiunnya. Nah itu yang tidak beradab. Tetap nasihati, kalau saya bilang kemudian saya tulislah di WhatsApp grup. Berdasarkan sumber-sumber ini, saya menemukan data berikut.
dan seterusnya. Dengan demikian, dengan mudah saya bisa simpulkan bahwa ada praktek penyelewengan keuangan negara dalam kasus ini. Oleh karena itu saya memprotes sebelum urusan ini diselesaikan dan diluruskan masalah ini, sebaiknya proyek ini jangan dulu dilanjutkan dong. Dan gitu. Pak Gubernur punya hak untuk merespon itu Iya. dan mengatakan bahwa nggak benar tuh datanya salah, gitu ya, datamu ya. ini saya sudah perbaiki dengan data ini, tolong Ya. ditakar kembali. Jadinya itulah yang dialektika beradab. ya. Itulah yang beradab. Oke. Ya. Oke. Jadi kita tidak bisa misalnya memponis sepihak orang lain, ya sejajar maupun ke atas ya. Misalnya ke orang lain kita bilang, kamu itu memang ya, nggak bisa diharapin kamu itu ya, kamu itu ya. Gitu. Kita tidak bisa ngomong begitu aja ke orang. Ya. Terus punya ekspektasi bahwa itu vonis final yang kita keluarkan tanpa orang lain akan bereaksi. Inilah demokrasi, ya, Demokrasi. konsekuensi. Kalau di Begitu juga ke totalitarian atas gitu. Kalau ada keluar segala macam, itu ada konsekuensi dalam sistem demokrasi dalam proses itu. Nah, yang seringkali yang seringkali saya khawatirkan itu adalah bahwa orang yang sedang melakukan sesuatu bisa jadi dia itu bagian dari penyakit demokrasi atau dia sedang menyediakan obat yang pahit. yang pahit buat demokrasi. Nah, itu harus Paham. bedain tuh. Karena gini, kebaikan demokrasi itu tidak akan terjadi kalau semuanya hanya ya udah boleh. Oke deh, Bapak pemimpinnya, Bapak benar. Ya. Walaupun kita secara moral tahu itu salah, semuanya kita tahu salah, tapi kita memilih untuk nggak ngapa-ngapain, bahkan membenarkan gitu. Ya. Tapi di sisi lain, kita juga nggak boleh langsung obong gitu, langsung langsung Obong tuh, turun, bakar. langsung makar, langsung turun ke jalan. Bahwa nggak mau tahu, gue yang paling benar, lo semua salah. Ya. Itu juga nggak boleh gitu ya. Ya. Itulah rumitnya demokrasi itu. Ya. Karena dalam demokrasi itu segala sesuatu sifatnya interaktif. Iya. Saya ambilkan contoh yang relate sama yang sedang berkembang di luar sekarang kan. Ketika misalnya seorang kepala negara dituduh menjual negara, lalu kemudian ada warga negara yang menyuarakan itu, ya tambahannya menggunakan kata-kata yang sarkastik. Kita harus cepat-cepat bisa merumuskan nih, warga negara itu sumber masalah atau penyakit demokrasi atau dia sedang mencari obat yang pahit buat demokrasi. Pada saat itu kita bisa memosisikan diri kita dengan lebih sehat. Nah itu berarti balik lagi kalau membenahin itu dari bawah dan harus cocok juga kan, memang pemimpin itu cerminan rakyatnya. Berarti kalau rakyatnya itu memang udah kita kumpul sama orang-orang yang baik, kita bersatu dengan yang baik dan lain sebagainya, ngingetin bahwa ini adalah praktek korupsi, bahwa ngingetin ini adalah dana yang tiba-tiba masuk ke transfer ke rekening Anda, ayo balikin dong kalau memang bukan hak Anda, dan seterusnya. Itu kan kita kumpul, kita ngasih tahu bahwa orang-orang jadi secara nggak langsung mereka akan melihat bahwa oh kalau ini berarti yang pas kayak gini nih, itu poinnya. Berarti kalau untuk dampak ke pengusaha itu sendiri gimana? Dengan adanya nanti 2024 dengan sekarang konsepnya adalah di tahun politik misalnya dan lain sebagainya. Lo nanya untuk milih siapa? Bukan dong, bukan. Bukan. Saya nggak lagi ngarah ke sana teman-teman. Tapi lebih kepada pengusaha nih gimana nih? Kadang di A, B, C juga apakah nggak ada dampak apa-apa? Nggak masalah, gue yang penting gue jalan-jalan aja, gue taat pajak kok, gue nggak ngurusin. Lo nanya cara ngukurnya ya? Iya itu. Soalnya sementara kan kayaknya pengusaha juga kesini juga kayaknya nggak ada dampak apa-apa gitu. Saya maaf sih sebelum Kang Ep jawab, nih ada salah orang-orang kayak Derry sih sebenarnya. Kenapa sih? Ya, karena orang-orang kayak Derry itu yang bentuk brand kan. Jadi simplifikasi. Lo sendiri yang bilang kan kasih solusi itu kan simplifikasi bentuk dari memberi solusi gitu. Iya. Cuman kan kasih solusi itu kan banyak. 3 calon ini kan ataupun 4 atau 5 mungkin nggak Kang? Nggak tahu Jangan sih. langsung tendensius ketiga Iya, dong. Ini kan contoh aja. 3 calon ini kan belum ada namanya juga. Iya. Mungkin ada 4, mungkin ada 5. Kadang-kadang kita tuh terjebak sama brandingnya gitu loh kan. Iya kan, yang ingin kan orangnya pengen dipersepsikan seperti apa. Kalau dia punya duit gede ya pasti gampang lah ya, tinggal mengambil momen-momen itu gitu. Nah, kita sebagai warga negara ini gimana nih ngambil posisinya? Dalam demokrasi itu ada 3 fase yang saling terhubung. Kalau istilah susahnya berjalin kelindan.
Apa tuh? Berjalin Kelindan kelindan. tuh. Berjalin kelindan itu saling terhubung Oke. secara Oke. sibernetik. Interconnected, interdependence. Ya, interconnected, interdependent. Satu sama lain yang saling berhubungan terus-menerus. 3 hal itu adalah pembentukan kekuasaan Pembentukan kekuasaan. atau membentuk kekuasaan. Yang kedua menjalankan kekuasaan. Yang ketiga mengawasi dan mengoreksi kekuasaan. Masih nggak nangkep. Jadi membentuk kekuasaan. Kita bikin pemilu, ada partai politik, kita milih orang yang terpilih membentuk kabinet, itu semua membentuk kekuasaan. Oke. Tapi menjalankan kekuasaan adalah antara satu pemilu dengan pemilu berikutnya 5 tahun. Itu kita menjalankan kekuasaan. Kebijakan dibuat, langkah-langkah pemerintahan dibuat, prioritas dibikin, sikap terhadap pengusaha dibikin, fasilitas untuk pengusaha dibikin, sistem pajak diciptakan, iklim investasi dalam negeri dibangun, iklim investasi untuk luar dibangun. Itu semua menjalankan kekuasaan. Tapi pada saat yang sama ada proses lain yang berjalan, yaitu mengawasi dan mengoreksi kekuasaan. Nah, pengusaha dalam demokrasi itu jangan hanya terlibat dalam bagian tertentu dari yang 3 itu, tapi tidak integral. Ketika pengusaha cuma terlibat di satu bagian saja, misalnya jadi bohir, penyedia dana buat pemilu segala macam, tapi dia pasif menunggu jalannya kekuasaan untuk menangguk sesuatu dari yang sudah dia bantu, dia udah salah juga dalam demokrasi. Jadi ambil peran di tiga-tiganya. Tiga-tiganya pengusaha itu. Dan skenario apapun yang terjadi nanti, selama kita ambil peran nih, tiga-tiganya akan baik gitu ya. Ya, jadi misalnya perusahaan-perusahaan besar kadang-kadang juga salah loh. Kenapa? Mereka senang sekali membuat diskusi economic and political outlook misalnya, karena pemilu sudah dekat. Tapi ketika sebelumnya nggak bikin ya, ketika pemilu udah selesai, jadi seasonal. Iya. ketika pemilu sudah selesai, Nggak diomongin. setiap tahun Bagi kue kekuasaan aja. berjalan. Nggak ada udah. Ya udah Itu dividen nggak penting aja. lagi seolah-olah gitu. Dividen aja dividen. Ayo gitu. Kan gue dukung lo kemarin. Iya. Terus kemudian pada soal koreksi, pengawasan, apalagi nggak mau terlibat itu. Masya Allah. Kalau ada orang yang mengoreksi, apaan sih bikin ribut aja gitu. Atau anak buahnya ingin mengekspresikan sesuatu nggak boleh. Iya, gitu. iya. Jadi sebetulnya yang harus diperbaiki itu amat mendasar dalam demokrasi kita itu, termasuk perilaku setiap unsur atau elemennya, termasuk pengusaha. Pengusaha itu harus menjadi pengusaha yang sadar demokrasi. Oke, maksudnya Pelaku gimana? demokrasi. Maksudnya Itu gimana? tadi, pengusaha terlibat dalam pemilu, terlibat dalam pilkada, terlibat dalam proses ketika kontestasi terjadi itu, orang berebut jabatan segala macam terlibat, wajar. Kalau dia memilih nggak mau terlibat. Wajar juga. Oke. Sama seperti orang datang ke TPS atau tidak datang ke TPS, itu sejauh bertanggung jawab sama nilainya. Yang jelek itu yang tidak ada nilainya adalah melakukan apapun baik terlibat maupun tidak, tapi tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada pertimbangannya gitu loh. Atau pertimbangannya hanya untuk haknya dia. Pertimbangannya sangat parsial, kelompok, mengacu pada kepentingan yang sempit, itu juga keliru gitu. Nah, ketika kemudian kekuasaan berjalan, maka menurut saya para pengusaha itu juga harus mau berdemokrasi dalam proses itu. Misalnya perusahaan-perusahaan rokok. Kebetulan nih misalnya ketemu presiden baru yang sadar benar untuk mengkonvergensikan, mencarikan titik temu dari kepentingan industri rokok dengan kesehatan publik. Maka dibuatlah sejumlah kebijakan yang kelihatannya menjadi lebih ketat. Misalnya cukai rokok dinaikkan. Sehingga kemudian tingkat konsumsi rokok diharapkan turun karena daya belinya kelewat oleh umumnya masyarakat. Ya kayak di Singapura kan rokok mahal banget tuh. Mahal banget. Terus iya. kemudian pembatasan ruang-ruang publik yang boleh dicemari oleh asap rokok. Atau mempermalukan ahlul hisab gitu kan. Ahlul hisab. Tempatnya kan ada di area-area tertentu. Yang sering oleh sebagian teman saya disebut sebagai ruang bunuh diri massal gitu. Karena mereka memegang rokok yang tulisannya adalah rokok itu membunuh. Untuk yang tadi di sini udah cabut ya. Apalagi keputusan itu dari pemerintah ya. Rokok membunuh kan dari izin pemerintah ya. Nah, misalnya pengusaha rokok. Lalu kemudian
pemimpin baru ini membuat kebijakan itu, maka mereka boleh itu mengorganisir riset, membandingkan berbagai negara, membiayai kegiatan-kegiatan non-government organization untuk membuat kepentingan mereka terwakili dalam pembuatan kebijakan dalam industri rokok. Ketika itu dilakukan sehat oleh semua pengusaha itu terlibat dalam menjalankan kekuasaan. Pengusaha yang sama dulu membantu si A, si B, si C pada saat pilpres misalnya. Dukungan mereka beragam, katakanlah begitu. Mereka terlibat dalam membentuk kekuasaan, dalam melaksanakan kekuasaan secara sehat mereka Libatkan harus terlibat. diri juga dong. Iya. Yang celaka adalah kalau ternyata pemimpinnya sendiri tidak pakai cara demokrasi, dibayar sama pabrik rokok, terus kemudian nggak pernah lagi memikirkan mengkompromikan industri Itu. rokok dengan kesehatan publik. Ya, itu contoh dibayar sama pabrik rokok. Ya. Ada lagi misalnya, bisa juga kan dibayar sama mafia media, biar media yang boleh kaya tuh yang ini aja. Ya. Biar media yang bisa bersuara tuh yang ini aja. Biar media yang kelihatannya yang boleh dipercaya tuh kami aja. Yang Nah, gitu. Jangan diam. pengusaha media atau pelaku media, konten kreator dan lain-lain yang merasa tidak menjadi bagian dari media besar yang sedang mengambil kesempatan itu harus proaktif. Untuk ngasih Untuk melawan itu. melawan si penggoda dengan ini. cara apa tadi? Beradab, sehat. Bikin pertemuan, obrolin. Padahal lucu ya tadi Kang Ep udah bilang untuk para konten kreator itu yang nggak bisa berdampingan dengan media besar gitu ya, bener ya? Lihat ya, highlight ya media besar. Kan udah besar ya, ngapain ngurusin yang kecil ya? Anda udah kaya, masa sih nggak mau ngeliat kita nggak boleh kaya gitu? Lo Gimana yang ya? satu hal yang lo nggak paham Kan dia tentang besar, masa ngeliat kita orang justru Der. kan dia bilang konten kreator kecil. Der, prinsip kerakusan tuh lo belum paham artinya. Oh iya, Prinsip iya. kerakusan Nah, itu ya manusia- sudah diberi ya, satu betul. gunung emas, Ya. akan minta gunung emas Memang berikutnya. Tidak ada dalilnya yang terlalu begitu. kecil, Iya, tidak ada yang Ini, terlalu besar. ini bisa dipakai untuk melanjutkan kriteria pemimpin yang demokratis tadi. Gimana tuh kan? Gimana? Tadi Nah, kan ini saya menarik. sudah Semangat bilang. banget Coach Ren. Semangat Kan banget. kuat tapi harus lentur. Betul. Ya kan? Terus kemudian benar tapi harus toleran. Toleran. Nah, ini yang kaitan dengan pembicaraan terakhir. Dia baik tapi juga harus bijak. Diulangi. Ada juga orang ya, saya nggak langsung tendensius kemana ya. Ada juga orang yang kelihatannya baik, lugu, tapi dalamnya bengis. Ya. Kalau itu Siapa soal lain dia? lagi. Ya kan ada orang siapapun itu kelihatan, ya nggak tahu siapapun. Jangan gitu dong, jangan diarahin. 3 huruf, 2 huruf. Kan Tapi maksud gue gini. Lo enggak. Kalau baik. Kang Ep bilang tadi katanya harus yang baik dan lentur, harus yang Enggak. begini. Baik Lah, ada dan juga- bijak. Baik dan bijak. Lah, tapi kan ada juga yang casingnya kelihatannya baik, kelihatannya Problemnya lugu. kan nggak kelihatan karena printernya branding orang-orang kayak lo kan. Ya. Dia apalagi dia. Iya kan? Ya. Gimana cara bedakan bahwa ini benar-benar tulus, ini adalah pencitraan, ini adalah playing victim atau tidak, kamuflase. Ini kayak gini-gini kan susah dibedakan karena semuanya dianggapnya lugu, baik di mata rakyat. Itu aja poinnya. Ya, salah satu hal yang dalam demokrasi kita harus sangat hati-hati itu adalah ketika kompetisi terjadi, ketika kontestasi terjadi, ketika kandidat ini dengan kandidat itu dan kandidat yang lain saling bersaing, waktu persaingan itu pendek. Waktu persaingan yang pendek memaksa kita sebagai pemilih untuk menyimpulkan di hari H. Kalau nanti kan 14 Februari 2024 tuh. Insyaallah. Kita nggak bisa tuh bilang, aduh saya belum final nih pikiran saya nyoblosnya 15 Maret deh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah. Nggak bisa bro, nggak bisa. Waktunya pendek. Salah satu konsekuensinya apa? Di dalam political marketing yang disebut branding, itu sebetulnya kan menghubungkan 3 titik kan. Positioning, diferensiasi, sama branding. Ketika positioning seseorang bertemu dengan diferensiasinya, maka tumbuhlah apa yang disebut identity kan. Ketika diferensiasinya nyambung dengan branding, terbentuklah image, Iya. citra. Betul. Ketika brandingnya terhubung dengan positioning, terhubunglah integritas. Waktu yang pendek itu seringkali hanya bisa membuat kita melihat salah satu dari yang 3 itu. Jadi Kenapa kita harus nggak 3 ya? meneliti yang 3? Kok yang 2 lain? Oh, Citra dan integritas. Oke. Dulu catat. Nah, identitas, citra, dan integritas itu harus kita lihat lewat proses tertentu yang layak. Saya misalnya mau jadi gubernur di satu tempat,
Saya bisa mencitrakan bahwa saya bisa menyelesaikan kebakaran hutan dalam waktu pendek misalnya. Dengan cara apa? Ngomong meyakinkan, kasih program yang meyakinkan, dengan didukung oleh banyak sekali hal, argumen maupun data yang meyakinkan, dan kemudian pemilih pada hari hanya ketika waktu sudah habis, dia ketika menyimpulkan siapa ya calon gubernur yang paling bisa memadamkan kebakaran hutan, larinya ke saya. Kenapa? Apakah karena saya memang bisa punya kemampuan memadamkan kebakaran hutan? Bukan. Apakah karena saya punya track record integritas sebagai pemadam kebakaran hutan atau penjaga lingkungan? Enggak. Bukan juga. Tapi karena saya berhasil membangun citra dalam waktu pendek itu, bahwa sayalah yang paling mungkin untuk memadamkan kebakaran hutan. Branding. Jadi kuncinya memang story-nya mungkin harus kuat, identitinya harus jelas, ya, image-nya nampak. Kaitannya dengan Dery ini adalah mereka yang bergerak di branding itu juga harus demokratis. Okay. Apa itu ciri seorang pembentuk brand yang demokratis dan tidak? Mereka yang demokratis selalu mementingkan 3 hal itu, bukan hanya citra, tapi identitas dan juga integritas. Iya. Keren. Mahal nih. Artinya, kita tidak bisa nge-branding orang atau sesuatu hanya dengan mengubah kemasannya sehingga tercitrakan. Itulah produk yang diharapkan. Jadi Dery juga harus melihat isinya. Orang yang dibantu. Orang yang dibantu. Usahanya. Iya. Misalnya, soalnya maaf Kang dipotong. Memang akan jadi backfire tuh. Bumerang ketika dalam jangka menengah dan panjang. Iya. Misalnya nanti tahunya adalah si orang ini adalah brand consultant tiba-tiba memoles seseorang tapi dia nggak tahu dalamnya, bukan kayak gitu karena mungkin dia juga baru tahu. Yang penting menang dan seterusnya, apapun itu bentuknya ya, mau itu terhadap ke usaha, ke pemimpin apa segala macamnya, bisa fatal tuh. Fatal. Karena apa? Ujung-ujungnya oke, udah gue poles sedemikian rupa, boom, oke lah dia berkuasa di negeri ini. Tapi nyatanya dalamnya busuk misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu kan yang membahayakan ya Kang ya. Tadi apa positioning? Jadi positioning, diferensiasi, branding. Iya. Ketika positioning bertemu diferensiasi itu brand adalah identity. Brand identity namanya. Betul. Ketika diferensiasinya bertemu dengan brand namanya brand image. Iya, betul. Ketika brandingnya bertemu positioning namanya brand integrity. Yes, betul. Nah, ketiga hal itu dalam produk politik pun penting itu. Jadi are you saying bantulah orang-orang yang memang kau tahu isinya, gitu. Jadi jangan karena lo dibayar mahal, kau bantu. Kenapa tiba-tiba hening? Lihat-lihatan. Ini tutupan megah sebenarnya, tutupan megah. Oke. Siapa yang beliau bantu tahun 2024? Coach kasih solusi.